selamat sore. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai konsep bisnis kami yaitu Depul Ubi. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya Kadek Dewi Puspitasari. Saya Nimade Laksmi Kusmadewi. Saya Diputu Nova Sofianti. Saya Kadek Merina Yani. Baik, untuk mempersingkat waktu, berikut hasil presentasi dari kelompok kami. Di sini saya akan membahas mengenai konsep bisnis. Adapun konsep bisnis kami adalah cemilan yang memiliki tekstur yang renyah di luar dan lembut di dalam dengan bentuk bulat menyerupai sebuah bola. Nah, Depul Ubi ini juga dipadukan dengan berbagai varian rasa kekinian. Depul Ubi ini berbeda dengan bola-bola ubi pada umumnya. Selanjutnya yaitu mengenai visi dan misi. Adapun visi dari konsep bisnis kami yaitu memperkenalkan cemilan sederhana namun berkualitas tinggi, menarik, dan tentunya dapat diterima oleh kalangan masyarakat sebagai cemilan favorit. Dan misi dari konsep bisnis kami yaitu memperkenalkan Depul Ubi sebagai cemilan alternatif pengganjal perut dengan harga yang terjangkau, bentuknya yang unik, dan dipadukan dengan berbagai varian rasa kekinian. Selanjutnya mengenai target dan ukuran pasar. Adapun target penjualan Depul Ubi ini adalah di wilayah Badung, khususnya Desa Cemagi, Desa Prerenan, area Dalum, dan juga Desa Mengwitani. Dan Depul Ubi ini juga akan dipromosikan kepada seluruh sivitas Universitas Dianapura. Selanjutnya mengenai tim manajemen. Depul Ubi ini dibuat atas kerjasama kami sebagai mahasiswa program studi manajemen Universitas Dianapura. Selanjutnya mengenai data perusahaan. Baik, untuk data perusahaan bisa dilihat pada bagian berikut. Baik, selanjutnya mengenai gambaran sekilas tentang produk. Kami tertarik membuat bisnis plan tentang Depul Ubi ini karena merupakan cemilan tradisional yang berasal dari Bali, di mana pada umumnya dinamakan dengan bola ubi yang berarti makanan tradisional yang terbuat dari bahan dasar singkong dan kelapa muda dipadukan dengan isian gula merah. Namun, dengan usaha Depul Ubi ini kami berharap bisa mengembangkan varian rasa yang berbeda. Misalnya menggunakan varian rasa green tea, taro, dan juga abon, dan dipadukan dengan coklat dan keju. Selanjutnya mengenai perkembangan saat ini, kami telah mencoba terjun dalam peluang usaha Depul Ubi ini karena merupakan kudapan yang nikmat dengan harga yang terjangkau dan banyak dicari dan diburu oleh masyarakat. Varian rasa yang disukai banyak orang, gurih dan manis, menjadikan peluang untuk usaha Depul Ubi sebagai usaha makanan yang menjanjikan dengan untung yang menggiurkan. Status hukum kepemilikan. Depul Ubi ini tidak memiliki status hukum dan kepemilikan karena kewirausahaan ini berdiri informal yang bertujuan untuk mengembangkan makanan tradisional di masa depan. Strategi pemasaran yang kami lakukan pertama yaitu strategi produk. Depul Ubi ini memiliki keunggulan daripada bola ubi pada umumnya karena Depul Ubi ini memiliki beraneka ragam varian rasa. Yang kedua itu strategi harga. Dalam strategi harga, Depul Ubi yang kami buat, kami pasarkan dengan harga 6.000 per kotak. Yang ketiga, ada strategi promosi. Kami menjual ke beberapa warung-warung, toko-toko, dan supermarket. Selain itu, kami juga mempromosikan produk kami melalui media sosial. Adapun target penjualan yang kami lakukan mulai dari golongan anak-anak hingga golongan dewasa yang gemar makan serta pencinta makanan tradisional. Dalam tren perkembangan pasar laju, pertumbuhan masyarakat di Desa Cemagi, Prerenan, Mengwitani, dan Dalung pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang bisa dilihat pada slide berikut. Di dalam persaingan, Depul Ubi ini belum cukup banyak terdapat di pasaran, sehingga produk kami dalam persaingan sangat relatif dan kuat dalam menghadapi segmentasi pasar. Yang selanjutnya yaitu rencana desain dan pengembangan. Yang pertama ada tujuan usaha jangka panjang, di mana Depul Ubi ini memiliki peluang yang cukup baik untuk depannya. Maka dari itu kami akan mengembangkan produk ini menjadi camilan yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu makanan tradisional yang dapat dikemas secara praktis tanpa mengandung bahan kimia dan memiliki beraneka ragam rasa. Dan kami akan berinovasi yang sebelumnya hanya berisi satu rasa, kami akan menambahkan dengan 2 rasa seperti coklat dan keju. Dan strategi yang kami akan gunakan yaitu dengan memasarkan melalui via online, dan kami akan memperluas pemasaran kami keluar wilayah Bandung dengan sistem pemasaran pre-order. Dan untuk sasaran dan jadwal pencapaian kegiatan produksi, penjualan, promosi, upah, dan
laporan keuangan itu kami akan mulai dari bulan pertama dan dilanjutkan ke bulan kedua, ketiga, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu evaluasi resiko, di mana dalam bisnis produk kami ini pasti akan ada resiko, yaitu mudah ditiru oleh kompetitor lain dan juga Depul Ubi ini hanya bertahan 2-3 hari. Maka dari itu kami akan melakukan pengkajian dalam pembuatan produk ini. Contohnya agar tidak mudah basi, kami akan membuat Depul Ubi itu sendiri dalam bentuk frozen. Dan untuk exit plan, jika produk kami sudah memasuki masa kadaluarsa dan masih layak untuk dikonsumsi, kami akan menjual produk itu 5.000 per kotak. Dan juga jika konsumen membeli dalam jumlah yang banyak, sebagai contohnya 200 bungkus, kami akan menjual produk itu dari awalnya 6.000 menjadi 5.000 per kotak. Yang selanjutnya yaitu pengendalian persediaan, di mana kami memproduksi Depul Ubi varian rasa abon dan varian manis ini dalam jumlah 80 bungkus per harinya. Dan jika persediaan sebelumnya masih tersisa, maka untuk persediaan selanjutnya kami akan menyesuaikan dengan penjualan sehari sebelumnya. Untuk proses produksinya sendiri itu dapat dilihat pada link berikut. Dan untuk kontrol keuangan, kami tidak akan menggunakan pendapatan untuk keperluan pribadi dan menggunakannya untuk perputaran modal. Kami juga akan menyediakan sejumlah uang tunai untuk keperluan mendadak, misalnya peralatan kami ada yang rusak dan juga bahan yang kurang. Selanjutnya, proyeksi pendapatan. Sumber pendapatan bisnis kami yaitu diperoleh dari keuntungan penjualan, di mana harga jual satu produknya adalah Rp6.000 dengan prediksi penjualan selama satu hari adalah 80 pieces dengan 26 hari kerja. Jadi penjualan pendapatan selama satu bulan adalah Rp12.480.000 dengan break even point sebagai berikut, di mana biaya-biaya yang dikeluarkan adalah total fixed cost-nya selama satu bulan yaitu Rp2.720.000 dan total biaya variabelnya adalah Rp7.793.000. Jadi untuk variabel cost untuk satu unitnya adalah Rp3.474.000 dengan kami bulatkan menjadi Rp3.800. Sehingga untuk perhitungan estimasi break even point dari bisnis kami yaitu total fixed cost yaitu Rp2.720.000 dibagi dengan total penjualan yaitu Rp12.480.000 yang sudah dikurangi dengan total biaya variable cost yaitu Rp7.793.000, sehingga hasilnya didapat break even point kami didapat dalam waktu kurang lebih 1 bulan. Jadi bulan berikutnya yaitu bulan kedua kami sudah mendapatkan keuntungan. Jadi bisnis ini sangat menjanjikan untuk dikembangkan. Untuk sumber modal dan penggunaan, modal awal kami peroleh dari masing-masing anggota. Untuk modal selanjutnya kami peroleh dari keuntungan yang diperoleh. Sedangkan untuk penggunaannya, modal itu akan diolah untuk membeli bahan, sedangkan untuk kelebihan keuntungan akan digunakan untuk mengembangkan perusahaan. Analisis lingkungan bisnis. Di sini kami menggunakan analisis SWOT, di mana strength dari bisnis kami yaitu penyajian produk yang tidak memerlukan banyak waktu, harga produk yang relatif murah dengan varian rasa yang banyak dan unik, produk yang higienis dan lokasi yang strategis. Sedangkan untuk weakness dari bisnis kami yaitu harga dari bahan baku bisnis kami itu cenderung fluktuatif dan untuk produk kami juga tidak bertahan lama. Dari opportunities produk kami yaitu bisnis kami memiliki sasaran pasar yang mencakup kalangan banyak dan juga untuk bahan baku dari produk kami itu mudah didapat. Selanjutnya ada threats dari bisnis kami yaitu akan munculnya banyak pesaing yang memiliki ide-ide kreatif baru yang berbeda. Dari apa yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Depul Ubi adalah camilan tradisional yang mengenyangkan dan memiliki harga yang relatif murah. Bisnis ini juga memiliki peluang besar karena memiliki varian rasa yang banyak dan unik. Selain itu, produk ini juga masih langka sehingga dapat menguasai pasar. Saran yang dapat kami sampaikan adalah dalam merencanakan sebuah bisnis sama halnya dengan merencanakan masa depan. Jadi, pengetahuan akan pemilihan arah, tujuan, dan cara pencapaian tujuan itu sangat penting untuk dipikirkan dan diperhatikan secara matang. Baik, sekian hasil presentasi kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf dan terima kasih.